Bab 366-370. Bab 366, Pertarungan Besar Antara Douzong. Mengikuti banyak helai angin liar yang menggumpal di sekelilingnya, cahaya putih di ujung jari Yun San semakin menusuk mata. Dalam bentuknya yang lengkap, itu hampir seperti matahari yang menyilaukan tinggi di langit. Puncak angin, meteorit pembunuh. Saat itu, udara di sekitar Yun San langsung membeku. Jarinya tiba-tiba menunjuk Xiao Yan. Dengan teriakan keras, cahaya putih memancarkan kilatan terang dan sinar cahaya yang sangat sempit meledak secara eksplosif. Kecepatan sinar cahaya begitu cepat, sehingga agak menakutkan. Kemanapun ia lewat, udara menjadi terganggu dan terdistorsi. Jejak hitam gelap menodai langit biru, tampak sangat mencolok. Teknik Dou yang menakutkan ini adalah sesuatu yang pernah digunakan Yun Yun sebelumnya ketika dia bertarung dengan singa bersayap ametis di masa lalu. Serangan ini secara langsung memotong tanduk singa bersayap ametis, yang merupakan bagian tersulit dari tubuhnya, yang juga memiliki kekuatan Dou Huang. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatan menusuk dari teknik Dou yang misterius ini. Selain itu, teknik Dou saat ini ditampilkan oleh Yun San. Terlepas dari apakah itu momentum atau sejauh mana kekuatan-kekuatan, teknik Dou kali ini telah jauh melampaui kekuatan yang Yun Yun tunjukkan saat itu. Begitu, puncak angin muncul, ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya jauh dari medan pertempuran berubah pada waktu yang hampir bersamaan. Segera, mereka buru-buru menarik kembali jarak yang sangat jauh seolah-olah mereka melarikan diri. Dari kelihatannya, mereka sudah tahu betapa menakutkannya teknik Dou ini. Mereka bahkan mungkin secara pribadi telah merasakannya sebelumnya. Hanya Xiao Yan, dan Ratu Medusa di langit yang bisa tetap diam dengan ekspresi yang tidak berubah. Xiao Yan, dengan acuh tak acuh menyaksikan sinar cahaya berwarna putih yang langsung menembus udara dan melesat ke arahnya. Dia mengangkat tangannya dengan lembut. Api berwarna putih tebal yang menyelimuti jarinya tiba-tiba naik dan berkobar. Dalam sekejap mata, itu benar-benar membungkus tubuhnya di dalamnya. Tangan kanannya terulur dan Heavy Swan Ruler yang besar sekali lagi muncul di telapak tangannya. Itu dicengkeram dengan tiba-tiba dan erat saat cahaya intens yang menusuk mata meletus dari tubuh hitam penguasa yang gelap. Intensitas cahaya terang di tubuh penguasa semakin ekstrim. Pada akhirnya, itu hampir seperti matahari yang cerah yang menyebabkan orang takut untuk melihatnya secara langsung. Dengan ekspresi serius, Xiao Yan menjerit pelan. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba menebas dengan ganas ke bawah ke arah Yun San, yang jaraknya cukup dekat. Tsunami pemecah api. Teriakan itu bergema di seluruh langit. Bila energi berwarna putih berbentuk bulan sabit yang panjangnya 30 kaki ditembakkan secara eksplosif dari ujung Heavy Swan Ruler. Proyektil energi bilah sabit berwarna putih menyala yang besar melesat melintasi cakrawala, menghilang dalam sekejap. Perasaan panas yang tiba-tiba muncul hampir menyebabkan orang-orang di medan perang berada dalam gelombang api. Bila energi melengkung membawa banyak ledakan yang menusuk telinga saat melintasi cakrawala. Kekuatan gigi itu bahkan memiliki kecenderungan ingin membelah langit menjadi dua. Teknik Dou yang ditampilkan adalah sama, tetapi, tsunami pemisah api, kali ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada yang ditunjukkan Xiao Yan di Sekte Misty Cloud saat itu. Ini adalah celah yang diciptakan oleh perbedaan kekuatan seseorang. Pisau berbentuk bulan sabit memotong udara yang jauh. Di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya bertabrakan dengan sinar energi berwarna putih yang menembaki langit dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, raungan seperti guntur meledak ke langit biru. Gelombang energi yang menakutkan mulai melonjak keluar dari titik tumbukan. Tekanan yang sangat besar itu sebenarnya menyebabkan beberapa orang yang berdiri di alun-alun langsung ditekan ke posisi janin. Apakah ini kekuatan seorang Douzong? Ini memang sangat luar biasa. Meskipun Jia Xingtian dan yang lainnya berada pada jarak yang sangat jauh, gelombang energi yang datang ke arah mereka masih menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka sekali lagi mundur lebih jauh. Setelah memantapkan dirinya, Jia Xingtian mengangkat kepalanya dan menatap tempat di mana kedua orang itu bertarung dengan tatapan panas. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia adalah orang yang sangat kuat yang telah mengambil setengah langkah ke kelas Douzong. Namun meskipun demikian, jika dia dihadapkan dengan Douzong sejati, dia masih akan merasakan celah yang sangat besar yang sulit untuk diseberangi. Aku takut Xiao Yan saat ini juga memiliki kekuatan Douzong, bukan? Kalau tidak,
Pasti tidak mungkin baginya untuk menerbangkan puncak angin Yun San. Harus diketahui bahwa ketika Yun San masih seorang Do Huang saat itu, dia telah menggunakan langkah ini untuk membunuh dua orang kuat dari kekuatannya dari Kekaisaran Chuyun. Wajah Fama muram saat dia berkata, "Saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya, tetapi sejak kekuatan Xiao Yan tiba-tiba melonjak, dia hanya menggunakan api surgawi berwarna putih tebal itu. Dia tidak menggunakan sedikit pun api berwarna hijau itu." Fama tiba-tiba berkata, "Sebagai seorang alkemis, wajar baginya untuk sangat memperhatikan api. Ya, tapi cara yang digunakan Xiao Yan saat ini untuk mengendalikan api berwarna putih itu jelas jauh lebih halus dibandingkan sebelumnya." Jia Xingtian mengangguk dan menjawab, "Orang ini benar-benar seseorang yang tidak bisa diketahui orang lain." Fama merenung sejenak, tetapi bahkan tidak memiliki petunjuk sedikit pun. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit. Jia Xingtian menganggukkan kepalanya, sepenuhnya berbagi pendapat yang sama. Dia segera mengangkat kepalanya dan menyaksikan tempat di mana riak energi berangsur-angsur menghilang. Ketika dia melihat Xiao Yan masih berdiri di udara tanpa cedera, dia berkata, "Sepertinya agak sulit bagi Yun San untuk menahan Xiao Yan hari ini." Selain itu, masih ada Ratu Medusa, yang kekuatannya tidak lebih lemah dari Xiao Yan, mengintai di sampingnya. Jika kedua orang ini menggabungkan kekuatan mereka, bahkan Yun San hanya bisa kura-kura dan bersembunyi. Yun San saat ini juga dalam situasi yang keras kepala dan tidak punya pilihan selain melanjutkan. Penatua pertama sekte dibunuh oleh seseorang di depan begitu banyak orang. Terlepas dari kekuatan pihak lain, dia harus mengambil tindakan. Jika tidak, sekte Mystic Cloud akan kehilangan muka jika berita ini menyebar. Bagaimanapun, masalah ini berbeda dari yang terakhir kali. Fama menghela nafas, selain itu, permusuhan antara kedua belah pihak telah sepenuhnya terbentuk. Dengan karakter Yun San, dia pasti tidak akan membiarkan musuh masa depan dengan potensi mengerikan seperti itu pergi dengan sukses. Masalah ini juga sesuatu yang diminta Yun Leng. Dia tidak ada hubungannya dan masih berlari ke kota Wutan untuk melawan klan Xiao. Bukankah ini memaksa Xiao Yan menjadi gila? Dia berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan menggunakan nama sekte Mystic Cloud, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia akan bertemu dengan sosok yang kejam kali ini. Jia Xingtian berkata dengan lemah. Fama tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyuarakan pendapat apapun tentang masalah ini. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat tubuh Xiao Yan dan Yun San, yang telah muncul kembali dan bergumam pelan, saya harap mereka tidak akan menyebabkan cedera atau kematian. Kalau tidak, itu akan menjadi kerugian besar bagi Kekaisaran Jiama. Petik 2. Pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud hanya biasa-biasa saja. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya ke langit, menyebarkan riak energi serangan terakhir yang telah menyebar ke arahnya. Senyum dingin muncul di wajahnya yang halus dan tampan. Ekspresi Yun San sedingin es saat dia melihat Xiao Yan yang sebenarnya tidak terluka. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menghirup udara dan berkata dengan suara dingin, "Arus kamu memang sangat kuat. Namun, saya percaya bahwa akan selalu ada harga untuk menarik kekuatan Anda secara berlebihan. Kekuatan saya adalah milik saya sendiri sementara kekuatan Anda dipinjam atau diambil secara berlebihan dari diri Anda sendiri. Selama saya menunda Anda hari ini, saya tidak percaya bahwa Anda dapat terus mempertahankan kekuatan ini." Hubungan antara kedua belah pihak telah mencapai titik di mana sulit untuk berdamai. Oleh karena itu, saya tidak akan membiarkan seseorang yang benar-benar bisa menjadi Douzong berhasil melarikan diri dan terus tumbuh sambil membawa kebencian terhadap sekte awan berkabut di dalam dirinya sebelum akhirnya kembali untuk melenyapkan sekte awan berkabut saya. Niat membunuh yang kental dan dingin sebenarnya mulai menyelimuti kata-kata Yun San. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Kata-kata Yun San tidak diragukan lagi mengungkapkan niatnya untuk membunuh Xiao Yan. Ini karena dia mengerti dengan jelas bahwa jika Xiao Yan berhasil melarikan diri, pasti akan membiarkan harimau itu kembali ke pegunungan. Di masa depan, sekte Mystic Cloud mungkin membayar harga yang sangat mahal untuk membiarkannya melarikan diri. SL, membiarkan harimau kembali ke pegunungan, idiom, membiarkan orang berbahaya melarikan diri dan memberinya kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Kata-kata Yun San ini benar. Meskipun Xiao Yan saat ini sedang dikendalikan oleh Yao Lao,
yang terakhir tidak bisa benar-benar dan sepenuhnya mengendalikan tubuh Xiao Yan. Terlebih lagi, Angry Buddha Lotus Flame, yang digunakan Xiao Yan sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak kekuatan spiritual Yao Lao. Jika bukan karena 7 air liur roh hijau ajaib, kemungkinan api teratai Buddha marah, ini akan menyebabkan Yao Lao masuk ke kondisi lemah sekali lagi. Meskipun Yao Lao tidak masuk ke dalam kondisi lemah karena 7 air liur roh hijau ajaib, itu juga seperti yang dikatakan Yun San. Dia tidak bisa benar-benar meminjam tubuh Xiao Yan untuk bertarung dengan Yun San dalam jangka waktu yang lama. Setelah batas waktu habis, dia hanya bisa menarik kekuatan spiritualnya. Ketika saat itu tiba, Xiao Yan, yang telah kehilangan perlindungannya, pasti akan kesulitan melarikan diri dari kematian. Guru, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Yun San sangat kuat. Saat ini kita tidak bisa langsung menyerangnya. Terlebih lagi, waktu kemunculanmu juga tidak terlalu lama. Suara lemah tiba-tiba terdengar di benak Xiao Yan. Santai. Meskipun kekuatan saya saat ini telah sangat melemah, ingin menghentikan saya hanya dengan Yun San saja adalah angan-angan. Tawa lama menghibur emosi Xiao Yan. Namun, memang tidak cocok untuk melawannya dalam situasi saat ini. Formasi bersatu dari Misty Cloud Sect sedikit luar biasa. Setelah diaktifkan, akan jauh lebih merepotkan untuk pergi. Meskipun Ratu Medusa itu tampaknya membantumu, dia pasti tidak mau bergandengan tangan denganmu untuk membunuh Yun San. Sebuah serangan balik oleh Dou Zong sebelum kematiannya bukanlah masalah sepele. Tidak mungkin baginya untuk mengambil risiko sebesar itu hanya karena kamu. Yao Lao merenung sejenak sebelum berkata dengan lembut. Baiklah, hari ini, aku tidak akan terlalu terjerat dengannya. Mari kita pergi dari sini dulu. Kami akan kembali ke sini di masa depan, dan guru pasti akan membantumu mencari keadilan. Setelah pergi kali ini, mungkin akan sangat lama sebelum aku kembali ke Kekaisaran Jiama. Ketika saatnya tiba, biarkan aku, muridmu, melakukannya. Pada saat itu, hilangnya ayah saya dan penghinaan klan yang dipaksa pindah akan diselesaikan oleh saya sendiri. Suara lemah itu mengandung pembalasan yang samar. Hilangnya ayahnya telah menyebabkan Xiao Yan sepenuhnya menempatkan kebencian dan kemarahan ini pada Sekte Misty Cloud. Jika bukan karena mereka, Xiao Zhan tidak akan diusir dari kota Wutan dan tentu saja tidak akan tiba-tiba menghilang. Terlebih lagi, ketika dia membunuh Yun Leng, halangan Sekte Misty Cloud serta niat membunuh yang Yun San tunjukkan sebelumnya telah menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasa jijik terhadap sekte ini. Haha, secara alami bagus untuk memiliki kebanggaan ini. Yao Lao tersenyum, merasa bersyukur. Dia berkata, karena seperti ini, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Aku tidak bisa mempertahankan kendali atas tubuhmu lebih lama lagi. Di langit, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya melihat sekeliling dan tertawa keras ke arah Yun San, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa jika aku ingin pergi, tidak ada seorang pun di Sekte Misty Cloudmu yang bisa menghentikanku. Arogan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Sekte Misty Cloud kami telah mengandalkan reputasi yang tidak layak untuk berdiri di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun? Yun San menarik sedikit di sudut mulutnya. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan beberapa cahaya putih keluar dari lengan bajunya. Cahaya putih ini tersebar ke 4 penjuru langit. Beberapa saat kemudian, cahaya itu meledak dengan terang. Benang putih yang tak terhitung jumlahnya diperpanjang. Hanya dalam sekejap mata, benang putih ini telah menutupi seluruh langit, akhirnya membentuk jaring yang muncul dan menghilang, melindungi seluruh langit. Semua sesepuh dari Sekte Misty Cloud mendengarkan. Bentuk, formasi awan penutup matahari. Dengan teriakan keras, hampir 20 sosok berdiri dan melintas dari alun-alun. Cahaya itu segera menjadi sangat cerah. Kabut berwarna putih merasuki tubuh para sesepuh ini. Akhirnya, mereka diaglomerasi menjadi lautan awan di langit, seperti terakhir kali. Satu-satunya perbedaan adalah Yun San yang berada di tengah lautan awan. Terakhir kali, Yun Leng, yang dari kelas Dou Wang, mengandalkan formasi awan penutup matahari untuk bersaing dengan Hai Bodong yang berasal dari kelas Dou Huang. Sekarang, orang yang mengendalikan formasi telah digantikan oleh Yun San, yang memiliki kekuatan Dou Zong. Tanpa ragu, apa yang disebut meliputi formasi awan matahari kali ini akan lebih menakutkan. Menarik. Sebelum Covering Sun Cloud Formation terbentuk,
Yao Lao mengendalikan tubuh Xiao Yan dan muncul di tempat energi berwarna putih itu seperti kilat. Api putih tebal melonjak keluar dari telapak tangannya dan menghantam awan putih dengan ganas. Bang! Api putih tebal menabrak energi berwarna putih, tetapi sebenarnya gagal memecahkannya dalam satu pukulan. Sebaliknya, itu tercermin oleh perasaan lembut di atasnya. Ini memang sedikit aneh. Yao Lao mengeluarkan suara, saat dia melambaikan tangannya dan sekali lagi memanggil sekelompok api putih tebal. Setelah itu, dia dengan erat menempelkannya ke penghalang energi berwarna putih. Kali ini, nyala api tidak memantul kembali. Suhu panas menyebabkan energi putih menjadi sedikit ilusi. Kau ingin pergi? Itu tidak akan mudah. Tepat saat sebuah lubang hendak dibakar keluar dari penghalang putih, teriakan dingin Yun San terdengar dari belakang Xiao Yan. Saat teriakan dingin ini ditransmisikan, ada kekuatan agung yang bercampur dengan ledakan sonik. Yao Lao langsung berbalik. Dia menatap kekuatan energi berwarna putih yang dengan cepat menembak ke arahnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekelompok besar api putih tebal melonjak keluar dari lengan bajunya. Segera, itu dengan cepat mulai menggumpal menjadi cermin es yang tampaknya terbentuk dari api putih. Selain itu, ada nyala api putih yang melengkung ke atas menempel pada permukaan cermin es. Es dan api bergabung, saling, bertahan dalam satu tubuh, memberikan penampilan yang sangat aneh. Bang! Pilar energi itu menabrak cermin es. Ketika keduanya bersentuhan, nyala api berwarna putih menerkam dengan bergejolak ke depan. Setiap energi yang telah terkontaminasi oleh api langsung membeku menjadi potongan es padat. Meskipun api berwarna putih itu sangat aneh, kekuatan yang terkandung di dalam pilar energi itu benar-benar terlalu besar. Oleh karena itu, ketika api berwarna putih telah naik ke sekitar setengah dari pilar energi, energinya habis. Segera, itu dihancurkan menjadi ketiadaan oleh energi yang melonjak dari belakang. Pilar energi menembus api berwarna putih dan dengan keras menabrak cermin es. Segera, yang terakhir mulai runtuh. Banyak garis retakan menutupi cermin es yang akhirnya pecah dengan suara, retak, berubah menjadi potongan es yang meresap ke udara. Bahkan jika kamu mendapat bantuan dari api surgawi, itu tidak akan menjadi hal yang mudah untuk pergi hari ini. Tubuh Yun San tergantung di lautan awan. Energi yang kaya di sekelilingnya menyebabkan tubuh Yun San memancarkan cahaya redup. Dia dengan dingin melihat Xiao Yan dan tangannya diputar dengan cepat. Kabut di depannya bergoyang. Sesaat kemudian, busur awan besar, yang pernah dipanggil oleh Yun Leng, sekali lagi muncul. Kali ini, ukuran busur awan hampir beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Sekilas terlihat bahwa busur besar itu adalah salah satu yang bisa digunakan untuk menembak matahari ke bawah. Meliputi formasi awan matahari, ini memang sedikit merepotkan. Yao Lao sedikit mengernyit saat dia melihat busur awan besar itu. Tatapannya menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, dia mengatakan sesuatu dengan lembut kepada Xiao Yan di dalam hatinya. Sesaat kemudian, setelah Yao Lao menginstruksikan beberapa hal, tubuhnya tiba-tiba bergetar ringan dan segera menghilang dari udara. Hilangnya Yao Lao tidak menyebabkan ekspresi Yun San berubah. Dia perlahan menutup matanya dan tangannya membentuk-bentuk menggambar busur. Setelah itu, tubuhnya perlahan bergoyang, seolah-olah Yun San mengandalkan indranya untuk mencari target yang akan diserang. Langit tiba-tiba menjadi sunyi. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama sebelum tiba-tiba pecah. Yun San, yang telah menutup matanya tiba-tiba membukanya. Tangan yang dia gunakan untuk menarik busur tidak lagi ragu-ragu. Dia mengendurkan jarinya dan setelah melepaskannya, panah awan besar di busur awan besar di depannya memotong lapisan awan dengan suara, "Ci." Itu menembak dengan kejam ke arah ruang kosong tertentu. Panah awan berubah menjadi sinar cahaya berwarna putih yang langsung menembus kaki langit. Tepat ketika hendak menyerang ruang kosong itu, nyala api putih tebal yang bergejolak tiba-tiba menyapu, seperti nyala api surga yang turun dan berubah menjadi bentuk riak yang menyebar ke segala arah. Bang! Ketika keduanya bersentuhan, suara keras lain muncul. Namun, nyala api putih tebal tampaknya tidak banyak berpengaruh kali ini. Itu hanya memblokir panah sesaat sebelum panah awan yang menakutkan menembus api. Dengan suara, "Siu," itu melewati ruang kosong tertentu. Sayangnya, bahkan tidak ada bagian dari sosok manusia yang muncul. Demikian pula, tidak ada sedikit pun darah segar yang muncul. Tatapan Yun San menatap tajam ke tempat di mana panah awan melesat melewatinya.
Ketika dia melihat bahwa panah awan telah mengenai ruang kosong, dia terkejut. Ekspresinya segera dan tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan menggerakkan tangannya. Kabut di sekitarnya dengan cepat diaglomerasi. Sesaat kemudian, itu membentuk perisai berwarna awan besar di depannya. Saat perisai awan berwarna putih terbentuk, sosok hitam tiba-tiba melintas, dan muncul dari dalam lautan awan. Sosok itu dengan dingin memperhatikan Yun San yang berada di balik perisai awan transparan. Saat kedua tangannya bergerak, nyala api berwarna hijau dan putih benar-benar muncul di telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Tubuh Yun San gemetar saat melihat kedua api itu. Tatapannya menatap langsung pada sepasang mata pemuda itu. Dia segera menyadari bahwa warna hijau dan putih di matanya sebenarnya sekali lagi berubah menjadi warna hitam gelap. Saat dia melihat pupil hitam gelap itu, Yun San, untuk beberapa alasan, tiba-tiba berpikir bahwa Xiao Yan saat ini mungkin telah kembali ke dirinya yang sebenarnya. Karena kamu ingin aku tinggal, maka cobalah rasa teratai api ini. Sudut mulut Xiao Yan terangkat sedikit saat dia berbicara dengan senyum gelap dan dingin. Sebelumnya, Yao Lao diam-diam memberitahunya bahwa begitu mereka berada dalam jarak dekat, Xiao Yan harus menunjukkan serangannya yang paling ganas. Ini karena hanya Xiao Yan yang mampu mengendalikan api teratai Buddha marah. TL Aron, Angry Buddha Lotus Flame adalah cheat. Saat tawa itu jatuh, tangan Xiao Yan tiba-tiba hancur berkeping-keping. Dengan kekuatan Yao Lao yang mendukungnya kali ini, kecepatan di mana dua api berwarna itu bergabung berkali-kali lebih cepat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dalam suara gemuruh yang teredam, nyala api hijau putih, yang seukuran telapak tangan, dengan cepat naik dari tengah telapak tangan Xiao Yan. Pergi. Lengkungan di sudut mulut Xiao Yan tumbuh semakin besar. Dia mengeluarkan tangisan lembut dan nyala api segera menyala. Akhirnya, itu menabrak perisai berwarna awan di depan mata Yun San yang sedikit menyipit. Bang! Meskipun, Angry Buddha Lotus Flame, kali ini tidak dibuat sesempurna yang disiapkan dengan usaha keras terakhir kali, kekuatan kuat Yao Lao diintegrasikan ke dalamnya. Oleh karena itu, kekuatannya tidak lebih lemah dari tsunami pemisah api, yang secara pribadi ditampilkan Yao Lao sebelumnya. Setelah ledakan seperti guntur diledakkan, teratai api sekali lagi muncul dari dalam lautan awan. Gugusan awan energi di sekitarnya yang seluruhnya terbuat dari energi juga menjadi kabur akibat serangan ini. Tubuh Yun San dengan cepat turun. Ekspresinya sedikit pucat. Ledakan pada jarak sedekat itu hampir menyebabkan dia menerima dampak penuh dari teratai api. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki perisai awan yang melindunginya, dia masih terguncang sampai dia harus meninggalkan lautan awan. Selain itu, begitu dia meninggalkan lautan awan, dia secara alami tidak lagi dapat menggunakan formasi besar. Murid Sekte Mistik Laut yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun menyaksikan Yun San, yang terguncang oleh serangan Xiao Yan sampai dia benar-benar harus meninggalkan lautan awan. Mereka saling bertukar pandang dan tidak bisa berkata-kata. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan dingin muncul dari dalam hati mereka. Guru besar, ketika dia melihat Yun San turun, tangan halus Nalan Yanran tidak bisa menahan untuk menutupi bibir merahnya saat dia berteriak tanpa sadar. Ini benar-benar layak menjadi pertarungan antara Dou Songs. Jika kita berada dalam jarak yang sangat dekat dengan ledakan lotus api, kemungkinan besar kita akan kehilangan separuh dari hidup kita, bukan? Fama tersenyum pahit dan berkata, saya pikir Xiao Yan tidak bisa lagi menggunakan api berwarna hijau. Dia benar-benar meninggalkannya sebagai sarana untuk melarikan diri. Jia Xingtian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kekuatan Xiao Yan tampaknya menjadi jauh lebih lemah seiring berjalannya waktu. Fama tiba-tiba merajut alisnya. Sebagai alkemis tingkat 5, persepsi spiritualnya telah jauh melebihi Dou Huang biasa. Oleh karena itu, dia segera merasakan sedikit perubahan dari Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak di langit setelah dia memukul Yun San dari lautan awan. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan kakinya melangkah dengan lembut di udara kosong. Tubuhnya jatuh dengan tiba-tiba dan langsung melesat dengan eksplosif ke arah Yun San. Hari ini, saya akan mengumpulkan beberapa bunga. Dua api berwarna dengan cepat menyelimuti kedua tangannya. Xiao Yan dengan sigap mendekati Yun San yang sedang jatuh. Pada saat ini, yang terakhir telah terguncang oleh ledakan mengerikan sebelumnya sampai Douqi di tubuhnya tidak dapat terhubung. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat saat Xiao Yan mendekat. Rekan tua,
Karena kamu telah memberi perintah untuk mengejar dan membunuhku, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Tawa dingin terdengar saat tangan Xiao Yan menghantam dada Yun San. Tepat saat dia akan berhasil, suara panik tiba-tiba terdengar, Xiao Yan, tidak. Saat suara itu terdengar, sebuah kekuatan juga dengan cepat datang menyerang punggung Xiao Yan. Dia sedikit mengernyit, membalikkan tubuhnya dan melambaikan tangannya dengan lembut. Api berwarna putih menyembur keluar dan membakar aura pedang tajam sampai tidak ada yang tersisa. Matanya dingin saat dia melihat Yun Yun yang memegang pedang panjang di tangannya saat dia tergantung di ruang kosong. Dia berkata dengan senyum dingin, kamu juga ingin menyerangku. Saya adalah pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud. Saya harus melindungi reputasi Mystic Cloud Sekte. Apalagi Yun San adalah guruku. Aku tidak bisa hanya melihatmu menyakitinya. Kata Yun Yun dengan senyum pahit. Apakah kamu pikir aku memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika aku jatuh ke tangannya hari ini? Xiao Yan mengejek. Yun Yun terdiam. Ada perjuangan di wajahnya yang cantik. Tangan Xiao Yan sedikit gemetar. Dia menghirup udara dalam-dalam, berbalik tiba-tiba dan melambaikan tangannya, ingin melemparkan api ke arah Yun San yang jatuh. Melihat tindakan Xiao Yan, Yun Yun mengatupkan gigi putihnya. Dia mengepakkan sayap angin di punggungnya dan menusukkan pedang panjang di tangannya ke arah punggung Xiao Yan. Tidak peduli apa, posisinya sebagai pemimpin sekte membuatnya selalu mengingat reputasi sekte. Tidak mungkin baginya untuk hanya menonton reputasi sekte Mystic Cloud yang dibangun selama beberapa generasi diakhiri oleh Xiao Yan. Angin dingin yang ditransmisikan dari belakang punggungnya menyebabkan hati Xiao Yan diam-diam menjadi jauh lebih dingin. Mungkin dia agak tidak penting di hatinya jika dibandingkan dengan Mystic Cloud Sect. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan menyerah mengejar dan membunuh Yun San. Dia berbalik dan menyaksikan serangan Yun Yun dengan acuh tak acuh. Hati-hati. Pada saat Xiao Yan berbalik, dua teriakan tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Satu datang dari mulut Yun Yun sementara yang lain adalah peringatan dari Yao Lao di tubuhnya. Tangisan itu baru saja terdengar saat Xiao Yan juga merasakan sesuatu. Dia bergegas untuk memutar kepalanya dan sosok putih melintas di pupilnya. Wajah padat dan tebal segera muncul. Itu mengejutkan Yun San yang telah jatuh. Sudah berakhir, Xiao Yan. Tinju yang membawa ledakan sonik dan kekuatan tekanan yang sangat besar. Menyebabkan riak muncul di ruang di sekitar tinju. Tinju yang terbungkus kabut dengan keras menghantam punggung Xiao Yan yang tidak siap seperti badai petir di depan murid Xiao Yan yang menyempit. Lembut. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari punggungnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan pucat. Seteguk darah segar akhirnya tanpa sadar dimuntahkan. Meminjam kekuatan dorong dari kekuatan besar ini, tubuh Xiao Yan melesat mundur secara eksplosif. Hah! Situasi di langit benar-benar berubah tiba-tiba dalam sepersekian detik. Perubahan ini menyebabkan wajah semua orang di bawah menjadi tercengang. Yun San, dengan posisimu, kamu sebenarnya melancarkan serangan diam-diam. Anda benar-benar memiliki wajah untuk melakukannya. Hai Bodong tidak bisa menahan berteriak marah saat wajahnya berubah saat dia melihat Xiao Yan yang telah memuntahkan darah dan menarik kembali. Di samping, Jia Xingtian dan yang lainnya juga sedikit mengernyit. Jelas, mereka tidak menyetujui tindakan Yun San, tetapi mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Wajah Yun San dingin saat dia mengabaikan Hai Bodong. Dia jelas tahu potensi mengerikan macam apa yang dimiliki Xiao Yan. Jika dia diizinkan pergi, Sekte Mystic Cloud mungkin benar-benar hancur di tangannya di masa depan. Oleh karena itu, bahkan jika dia harus menunjukkan ketenaran, dia harus membunuh Xiao Yan hari ini. Sementara suara angin mendesing melewati telinganya, Xiao Yan menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Matanya dengan dingin menatap wajah pucat Yun Yun. Dia membalik tangannya dan rompi bagian dalam berwarna biru pucat muncul di tangannya. Dia memegang rompi bagian dalam dan menggelengkan kepalanya untuk mengejek diri sendiri. Setelah itu, dia dengan kasar melemparkannya ke arah Yun Yun. Terlepas dari apakah kamu Yun Zi atau Yun Yun, kita tidak lagi memiliki hubungan apapun di masa depan. Aku akan mengembalikan benda ini padamu. Kata-kata yang menentukan dibungkus oleh Douqi dan dengan dingin ditransmisikan ke telinga Yun Yun. Segera, wajah yang sudah pucat dari yang terakhir menjadi lebih pucat. Sebagai kondisi refleksif, dia mengulurkan tangannya untuk menerima rompi biru pucat yang ditembakkan. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah.
Dia menundukkan kepalanya dan melihat rompi bagian dalam yang terhapus bersih meskipun ditutupi dengan garis retak. Untuk sesaat, dia benar-benar tumpul. Tubuh Xiao Yan bertabrakan berat ke penghalang energi berwarna putih. Dua api berwarna melonjak keluar dari punggungnya. Kedua api saling terkait satu sama lain dan energi berwarna putih dengan cepat meleleh. Segera, Xiao Yan seperti bintang jatuh dua warna saat dia menabrak hutan lebat gunung di mana orang tidak bisa melihat ujungnya. Haha, Yun San, aku, Xiao Yan, akan menanamkan telapak tangan ini hari ini ke dalam hatiku. Di masa depan, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat untuk ini. Tubuh itu dengan cepat jatuh ke gunung yang dalam sementara tawa tebal Xiao Yan masih bergema di langit di atas alun-alun. Niat membunuh yang terkandung dalam tawa menyebabkan rasa dingin di beberapa murid sekte Misty Cloud melonjak. Wajah Yun San menjadi hijau saat dia melihat tempat di mana Xiao Yan menghilang. Dia melambaikan tangannya. Teriakan dinginnya bergema di seluruh sekte. Semua diaken dan sesepuh di sekte Misty Cloud dengarkan. Pimpin grup Anda dan segera masuk ke daerah pegunungan yang dalam. Temukan Xiao Yan. Ada tanda khusus yang saya tinggalkan di tubuhnya. Dia pasti tidak akan bisa kabur. Tangkap dia, hidup atau mati. Bab 367, awal dari pelarian besar. Melihat ke dalam hutan lebat yang luas, orang hanya bisa melihat warna hijau-hijau yang tidak pernah berakhir. Angin sepoi-sepoi sesekali akan bertiup. Segera setelah itu, banyak riak hijau besar akan mulai menyebar melalui lautan pepohonan yang hijau dari dekat dan jauh, akhirnya menghilang di ujung pandangan seseorang. Itu memberikan penampilan yang sangat spektakuler. Di atas lautan pepohonan adalah langit biru. Beberapa sosok manusia sesekali terbang di langit di atas. Tatapan tajam mereka yang seperti elang akan memindai hutan di bawah secara detail. Namun, ukuran hutan ini terlalu besar dan ombak hijau yang bergulung satu demi satu juga menutupi sebagian besar hal di bawah hutan lebat. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana mereka mencari inci demi inci, mereka masih tidak dapat menemukan target mereka. Beberapa sosok manusia menyapu hutan lebat ini. Setelah menyadari itu sia-sia, tatapan tak berdaya mereka berinteraksi satu sama lain di udara sebelum mereka menggelengkan kepala. Mereka kemudian menunjukkan isyarat tangan satu sama lain dan berpisah, menuju ke arah yang berbeda. Di bawah hutan lebat dan rimbun, pohon yang menjulang tinggi menembus langit. Di sekitarnya, bagaimanapun, ada sejumlah pohon yang tidak diketahui yang bahkan lebih besar dan lebih tinggi. Oleh karena itu tidak tampak mencolok. Di puncak pohon ini, ada cabang yang menjulur keluar. Cabang itu dikelilingi oleh dedaunan hijau yang rimbun. Oleh karena itu, jika seseorang melihatnya sekilas, dia akan benar-benar kesulitan menemukan hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Hah! Suara seseorang yang bernafas saat mereka menahan rasa sakit bisa terdengar dari bawah dedaunan yang lebat. Segera, suara halus gertakan gigi muncul. Sesaat kemudian, daun-daun pepohonan sedikit bergetar dan wajah dengan kerutan tegas terlihat. Kepala itu dengan hati-hati menoleh saat dia mengamati langit yang kosong. Tatapannya kemudian menyapu ke arah di mana beberapa sosok manusia telah menyebar sebelum menghela nafas pelan dan duduk di dahan yang tebal dan kasar. Punggungnya bersandar pada batang pohon dan keringat dingin berulang kali mengalir dari dahinya. Guru, apakah kamu masih di sini? Xiao Yan menghela napas panjang sebelum buru-buru menangis pelan di dalam hatinya. Ah! Beberapa saat kemudian, sebuah suara tua yang agak lelah menjawab dari dalam hati Xiao Yan, rekan kecil. Kali ini, semuanya tidak terlihat terlalu bagus. Itu adalah beban yang sangat besar dan menyebabkan kelelahan yang luar biasa ketika menggunakan Angry Buddha Lotus Flame 2 kali berturut-turut. Jika Anda tidak membiarkan saya mengkonsumsi Seven Magical Green Spirit Saliva, saya mungkin akan tertidur sekali lagi. Xiao Yan tertawa pahit dan berkata, aku terlalu impulsif kali ini. Namun, ayah saya hilang. Petik 2. Ah, aku tahu. Kamu, Nak, sangat peduli dengan hubungan ayah anakmu. Jika tidak, mengingat karakter Anda, tidak mungkin Anda akan begitu sembrono untuk menyerang Sekte Misty Cloud dan bahkan membunuh Yun Leng di depan umum. Yao Lao tersenyum sebelum melanjutkan, namun, kamu juga tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Selalu ada sesuatu yang harus dilindungi dengan nyawanya. Jika tidak, apakah seseorang dianggap manusia jika tidak memiliki keinginan? Bahkan jika kamu menjadi orang yang kuat, kesepian dan kesendirian semacam itu akan menyebabkan seseorang menjadi gila.
Terima kasih guru. Xiaoyan menghela nafas lega dan berkata dengan suara lembut dan bersyukur. Keke, apa yang harus berterima kasih di antara kita berdua? Yao Lao tertawa. Segera, suaranya menjadi sedikit lebih serius. Rekan kecil, kita masih dalam batas-batas pengaruh sekte awan berkabut. Karena itu, kita harus pergi dari sini sesegera mungkin. Meskipun Yun San mungkin terluka parah setelah memakan dua Angry Buddha Lotus Flame, terus-menerus, para tetua dan diaken dari sekte Misty Cloud itu bukanlah orang yang tidak berguna. Apalagi ada Do Huang lainnya, Yun Yun. Saya saat ini telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual karena dua api teratai Buddha yang marah. Paling tidak, saya tidak dapat memberi Anda energi yang dapat Anda sia-siakan secara acak seperti sebelumnya. Selain itu, pukulan Yun San tadi telah meninggalkan jejak energi di dalam tubuhmu. Saya saat ini hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menekan osilasi yang dipancarkan oleh jejak energi. Jika aku menghancurkannya dengan paksa, Yun San akan segera merasakannya. Xiaoyan mengangguk pelan. Tinjunya berangsur-angsur mengencang saat dia mengangkat kepalanya. Tatapannya melewati celah kecil di antara dedaunan dan menatap langit biru. Hatinya jelas mengetahui niat membunuh yang dimiliki Yun San terhadapnya. Pada saat ini, Sekte Misty Cloud mungkin sudah mencurahkan seluruh kekuatan sekte untuk menangkapnya. Dalam kondisinya saat ini, dia paling banyak bisa menangani beberapa murid Misty Cloud Sekte. Jika diaken atau bahkan sesepuh menemukannya, tidak akan sulit bagi pihak lain untuk menundanya, jika dia bahkan bisa melawan mereka. Ketika saat itu tiba, jika pasukan Sekte Misty Cloud mendengar suara itu dan tiba, Xiaoyan mungkin akan benar-benar mati di hutan tanpa akhir ini. Pertama-tama mari kita pergi jauh ke pegunungan untuk menghindari regu pencari dari Sekte Misty Cloud. Saat ini saya dalam kondisi yang tidak enak dilihat. Jika saya tidak membiarkan luka-luka ini sembuh dengan baik, kemungkinan melarikan diri juga akan menjadi masalah. Xiaoyan menyeka noda darah yang tersisa dari sudut mulutnya dan berkata dengan lembut. Saat ini, ada tim pencari yang terdiri dari murid Misty Cloud Sekte di timur, selatan, dan utara dari posisi kita saat ini. Karena itu, kami hanya bisa melarikan diri ke sisi barat hutan. Yao Lao tetap, selain itu, perhatikan sosok di langit. Sebagian besar dari orang-orang itu adalah sesepuh dari Sekte Awan Berkabut dan kekuatan mereka setidaknya dari kelas Douwang. Jika Anda secara sial menabrak salah satu dari mereka dalam keadaan seperti itu akan merepotkan. Petik 2. Ah, itu bagus. Seorang alkemis tidak perlu khawatir tentang cedera. Meskipun lukamu kali ini cukup parah, Keke, dengan guru saat ini terjaga, secara alami aku akan membiarkanmu pulih secepat mungkin. Yao Lao berkata sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk. Dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan pemurnian Yao Lao. Dia meraih batang pohon dengan tangannya dan perlahan bangkit. Saya tahu. Xiaoyan menjawab. Dia dengan hati-hati membelah dedaunan dan dengan hati-hati menyapu pandangannya ke bawah. Hanya ketika dia tidak menemukan jejak bahaya, dia menggunakan tangannya untuk memeluk batang pohon dan dengan cepat meluncur ke bawah seperti monyet yang lincah. Ketika dia berada beberapa meter dari tanah, Xiaoyan mengendurkan cengkeramannya. Kakinya dengan lembut menendang batang pohon dan tubuhnya meringkuk di udara sebelum berbalik dan membiarkannya mendarat dengan satu lutut dengan tangan di tanah, menopang dirinya sendiri. Suara yang dipancarkan ketika dia mendarat nyaris tidak terdengar. Tatapan tajam Xiaoyan dengan cepat memindai sekelilingnya. Dia kemudian berdiri dan menyerbu ke dalam sekelompok hutan lebat. Tepat saat dia memasuki lautan tanaman yang lebat, cahaya 7 warna langsung menyala. Segera, Xiaoyan menghentikan langkahnya saat seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Tatapannya buru-buru menyapu di depannya. Segera, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Cahaya 7 warna itu berasal dari Heaven Swallowing Python yang telah berubah menjadi bentuk ularnya. Bagi yang lain, sangat sulit mencoba menemukan Xiaoyan tetapi untuk Heaven Swallowing Python yang telah hidup bersama dengan Xiaoyan sejak kelahirannya, bahkan bau sekecil apapun di udara seperti peta jalan besar. Hei, anak kecil, apakah sekarang giliranmu untuk mengendalikan tubuh? Xiaoyan mengulurkan tangannya. Heaven Swallowing Python, dengan patuh menggoyangkan, menjulurkan lidahnya dan mengeluarkan suara mendesis ke arah Xiaoyan. Hihi, itu bagus. Bagus. Sudut mulut Xiaoyan terbuka ketika dia melihat aksi Heaven Swallowing Python. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan.
Meskipun kekuatan, Heaven Swallowing Python, tidak sebesar milik Ratu Medusa, anak kecil ini tidak seperti yang mulia karena itu benar-benar akan habis-habisan atas perintah Xiao Yan selama dia memberinya cukup makanan untuk dimakan. Di sisi lain, Xiao Yan sangat marah sehingga giginya gatal ketika dia mengingat bagaimana Ratu Medusa, wanita bajingan itu, benar-benar berdiri diam di samping selama pertarungan besarnya dengan Yun San sebelumnya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan sebotol, Amethyst Lion Bird Essence, dari cincin penyimpanannya dan menggunakan batang giok kecil untuk mencelupkan beberapa tetesnya dan melemparkannya ke mulut Heaven Swallowing Python. Segera, si kecil melompat-lompat, sangat hidup. Itu berputar di sekitar tubuh Xiao Yan beberapa kali sebelum mengeluarkan suara, su, dan memasuki lengan baju Xiao Yan. Beruntung. Setidaknya ada jimat yang bisa melindungiku. Xiao Yan dengan lembut menepuk lengan bajunya dan menghela nafas panjang. Dengan Heaven Swallowing Python di sekitar, dia setidaknya tidak akan takut ditahan jika dia ditemukan oleh salah satu tetua sekte Mystic Cloud. Ayo pergi. Sepertinya ada beberapa orang yang menuju ke sini. Sangat tidak disarankan bagi Anda saat ini untuk bertarung dengan orang lain. Saya melihat bahwa ki Anda saat ini tidak merata, melayang ke atas dan ke bawah. Ini benar-benar tampak seperti keadaan di mana kekuatanmu akan meningkat. Sepertinya pertarungan besar yang baru saja kamu alami ini sangat bermanfaat bagimu. Cepat temukan tempat yang tenang untuk memulihkan diri dan beristirahat. Kalau tidak, kesempatan untuk meningkatkan kekuatanmu ini akan sia-sia. Suara berat Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hati Xiao Yan. Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini. Segera, dia menganggukkan kepalanya karena terkejut. Ini mungkin salah satu dari sedikit kabar baik dalam situasi buruk seperti ini. Dalam situasi seperti ini di mana dia menghadapi pemusnahan di semua sisi, meningkatkan kekuatannya sedikit secara alami berarti bahwa peluangnya untuk bertahan hidup akan meningkat sedikit. Xiao Yan menoleh dan menatap hutan lebat di belakangnya. Senyum dingin keluar dari sudut mulutnya saat dia dengan lembut berkata, Sekte Awan Berkabut, Yun San, sepertinya dendam di antara kita berdua telah sepenuhnya terbentuk. Saya harap Anda tidak akan menyesali ini di masa depan. Jika Anda berpikir bahwa saya, Xiao Yan, adalah salah satu dari orang-orang tak bertulang yang akan datang memohon dengan ekor tergantung di antara kedua kakinya setelah menderita kerugian, saya khawatir Anda benar-benar salah. Saat itu, hanya karena perjanjian 3 tahun, Xiao Yan bisa menggigit peluru dan berlatih selama 3 tahun, menyebabkan dia menjadi seperti serigala tunggal di padang rumput. Ketika dia terluka, dia akan mundur sementara. Dengan cepat mengikuti ini, dia akan menjadi seperti hantu dan belatung di tulang tarsal seseorang, berkeliaran dan menunggu untuk membalas dendam dengan pukulan mematikan. Saat suara yang mengandung rasa dingin yang pekat dan gelap jatuh, kaki Xiao Yan menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat melarikan diri ke hutan hitam yang gelap itu. Setelah hilangnya Xiao Yan, tempat itu perlahan-lahan menjadi sunyi. Sekitar 10 menit kemudian, 10 sosok tiba-tiba melesat keluar dari hutan lebat. Mereka memegang pedang panjang di tangan mereka sementara mereka mengamati sekeliling dengan ekspresi muram. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada gerakan, mereka menghela nafas lega. Mereka bertukar pandang dan mereka semua tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Suar sinyal yang dipegang erat di tangan kanan mereka, siap untuk dilepaskan kapan saja, juga dimasukkan kembali ke saku dada mereka. Ketika dihadapkan dengan sosok menakutkan yang bahkan bisa memaksa pemimpin sekte lama mereka kembali, wajar saja jika orang-orang ini memberikan perhatian penuh mereka. Seorang murid Mystic Cloud Sekte yang merupakan pemimpin kelompok itu perlahan melangkah maju. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan cahaya pedang itu menyala, meninggalkan simbol yang tidak jelas di pohon terdekat. Begitu dia melakukan ini, dia menoleh dan dengan lembut berkata, kami telah selesai mencari tempat ini. Jika kita terus maju, kita akan masuk ke barat laut pegunungan Magical Beast. Pangkat binatang ajaib di sana tidak rendah. Akan cukup sulit jika kita mencari di sana. Sepertinya kita harus memberitahu sesepuh untuk menggunakan unit terbang. Petik 2. Sementara dia berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan peluit bambu dari saku dadanya dan meletakkannya di bibirnya. Dia meniupnya dengan lembut dan suara yang agak tajam perlahan dipancarkan dari bambu. Itu akhirnya membentuk bentuk seperti gelombang yang dengan cepat menyebar ke seluruh hutan besar. Bab 368, Penyembuhan. Di hutan lebat di mana pohon-pohon tinggi berdiri,
kadang-kadang akan ada titik-titik cahaya yang menetes melalui celah-celah kanopi cabang dan daun yang rimbun yang melindungi bumi dari panasnya sinar matahari. Cahaya bersinar sedikit demi sedikit ke tanah, membentuk gambar yang benar-benar alami yang terbuat dari bintik-bintik cahaya, tampak indah. Itu benar-benar sunyi di dalam hutan. Kadang-kadang, akan ada raungan rendah yang dipancarkan oleh binatang ajaib yang tidak dikenal di kejauhan. Itu akan melewati rintangan hutan lebat, dan akan bergema tanpa henti di seluruh hutan. Semak hutan yang tenang tiba-tiba bergerak. Segera, sosok hitam melesat keluar. Kakinya dengan lembut menekan cabang pohon yang memanjang secara horizontal dari batangnya. Setelah itu, dia mendorong tubuhnya dari dahan dan mendarat di dahan pohon lain beberapa meter di atas tanah. Matanya yang tajam dan seperti elang memindai semua yang ada di bawahnya secara detail sebelum dia menghela nafas lega. Dia juga sedikit ragu saat dia bergumam pelan, pegunungan di belakang gunung awan berkabut terhubung langsung ke pegunungan binatang ajaib. Berbicara secara logis, aku yang sekarang seharusnya masuk ke pegunungan Magical Beast, kan? Tapi, mengapa sampai sekarang, saya belum pernah bertemu dengan binatang ajaib yang mencoba menghentikan saya? Itu karena, Heaven Swallowing Python, di lengan bajumu. Sebuah tawa tua terdengar di hati Xiao Yan, surga menelan piton, adalah binatang unik kuno. Binatang ajaib biasa akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka saat mencium aromanya. Terlebih lagi, Heaven Swallowing Beast, saat ini memiliki kekuatan kelas Doang. Binatang ajaib biasa mana yang berani mengungkapkan dirinya di depannya? Petik 2. Jadi ini adalah berkah dari anak kecil ini. Xiao Yan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Dia dengan lembut menepuk lengan bajunya dan tertawa pelan. Tapi kelompok sekte Mystic Cloud yang datang untuk mencarimu tidak seberuntung itu. Dari apa yang saya tahu, mereka diserang oleh setidaknya 3 gelombang binatang ajaib hanya dalam jarak pendek ini. Meskipun mereka tidak terluka, kecepatan mengejar mereka telah berkurang dalam jumlah yang cukup besar. Yao Lao tersenyum dan berkata dengan bangga. Xiao Yan tertawa dingin. Tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya, tetapi dia belum menemukan tempat persembunyian terbaik. Dia segera menyatukan alisnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat dia menekan kakinya dengan lembut ke batang pohon, tubuhnya menjadi seperti kelelawar besar yang melebarkan sayapnya saat melewati hutan lebat, bergerak melewati cabang-cabang pohon di jalurnya. Dia terus maju dan melarikan diri sambil mencari tempat terbaik untuk bersembunyi. Di hutan yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar dan binatang ajaib, ingin menemukan tempat untuk bersembunyi dari bahaya yang juga bebas dari gangguan tidak diragukan lagi agak sulit. Namun, Xiao Yan dianggap cukup beruntung. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, dia akhirnya menemukan tempat yang bagus. Xiao Yan sedang melewati area yang luas dari dedaunan lebat ketika jurang berbahaya, yang lebarnya sekitar 10 meter, muncul di hadapannya. Dia memperlambat kecepatannya dan perlahan berjalan menuju tepi jurang. Menurunkan kepalanya, dia melirik jurang gelap yang tampaknya tak berdasar. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan perlahan menyapu pandangannya ke dinding gunung terjal di sisi lain. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba berhenti di gua gunung yang gelap. Gua gunung ini berada sekitar 10 meter lebih dari puncak gunung. Tampaknya tidak diciptakan oleh manusia. Sebaliknya, itu tampaknya dibuat dengan paksa oleh sejenis binatang ajaib cakar tajam. Tempat ini adalah tempat yang luar biasa. Bahkan tertutup kabut. Bahkan jika ada orang yang terbang di atas, mereka akan mengalami kesulitan besar untuk membedakan apapun. Ekspresi Xiao Yan membawa kegembiraan saat dia mempelajari posisi gua gunung yang gelap itu. Di dinding gunung yang terjal itu, ada cukup banyak gua gunung yang mirip dengan gua yang gelap ini. Namun, hanya gua gunung ini yang memiliki posisi yang sangat baik jika dibandingkan dengan yang lain. Xiao Yan berdiri di tepi jurang dan menatap gua gunung. Jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, mereka hanya akan melihat kabut samar naik dari dalam jurang. Setelah memeriksanya sebentar, bahu Xiao Yan sedikit gemetar. Sepasang besar sayap awan ungu bermunculan. Dia melompat ke depan dan melompat ke jurang, angin liar bertiup melewati telinganya. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan dia dengan cepat tiba di depan gua gunung. Dia tetap tergantung di udara di depannya bukannya langsung masuk. Bahaya dari pegunungan Magical Beast tidak ada bandingannya, dengan bahaya mengintai di mana-mana. Jika seseorang tidak berhati-hati dalam berurusan dengan mereka, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati.
Xiao Yan mengangkat lengan bajunya dengan lembut dan, Heaven Swallowing Python, muncul. Jarinya menunjuk ke arah gua gunung. Yang terakhir tampaknya telah mengerti. Itu mengeluarkan desisan dan berubah menjadi kilatan 7 warna, yang melesat langsung ke dalam gua. Ketika dia melihat, Heaven Swallowing Python, berkedip ke dalam gua, Xiao Yan buru-buru mundur agak jauh. Setelah itu, dia diam-diam menunggu. Penantian hanya berlangsung kurang dari 1 menit ketika angin teduh datang berlari keluar dari dalam gua. Sosok hitam besar dengan cepat melesat keluar. Itu adalah binatang ajaib terbang dengan penampilan garang yang ketakutan saat terbang keluar dari dalam. Itu segera mengeluarkan jeritan mengerikan dan menembak langsung ke langit, akhirnya menghilang di cakrawala. Orang baik. Itu sebenarnya adalah binatang singa bersayap. Ini adalah Magical Beast peringkat 3 yang bisa bersaing dengan Dadoshi. Xiao Yan tercengang saat dia melihat Magical Beast besar yang telah melesat ke langit. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit, beruntung aku mendapat bantuan dari Heaven Swallowing Python. Kalau tidak, dengan keadaanku saat ini, kemungkinan besar aku harus menghabiskan banyak kekuatan untuk mengusirnya dari gua. Tidak lama setelah, Winged Lion Beast melarikan diri, Heaven Swallowing Python terbang keluar dari dalam gua. Itu tetap tergantung di depan Xiao Yan, mendesis sambil menjentikkan lidah ular di depan Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat tangannya dan, Heaven Swallowing Python, kembali ke lengan bajunya. Baru saat itulah dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke dalam gua sambil merasa yakin. Kakinya mendarat di batu gunung yang keras dan gelombang warna pucat melonjak ke wajahnya. Dia mengeluarkan beberapa batuk intens. Setelah batuknya, sayap awan ungu di punggungnya juga secara otomatis berubah menjadi tato dan menyusut ke punggungnya. Aku memang terluka parah, Setelah hanya menggunakan sayap awan ungu selama beberapa menit saja, bagian dalam tubuhku telah berubah menjadi keadaan ini. Xiao Yan menyeka benang darah yang mengalir dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan lembut dengan senyum pahit. Xiao Yan perlahan berjalan ke bagian dalam gua yang cukup luas. Meskipun bau busuk yang samar-samar bertahan menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit, dia saat ini, yang dihadapkan dengan dikepung dari segala arah, tentu saja tidak berminat untuk peduli tentang hal-hal sepele seperti itu. Dia menjentikkan jarinya dan beberapa batu cahaya bulan ditembakkan dari dalam cincin luar angkasa. Mereka mendarat dengan mantap di dalam celah di dinding gunung dan cahaya redup mereka segera bersinar dan meresap ke seluruh gua. Xiao Yan mengamati bagian dalam gua yang terang dan kemudian melihat langit di luar yang sudah benar-benar gelap. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum datang ke pintu masuk gua. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong batu besar, yang secara kebetulan menghalangi lebih dari setengah pintu masuk, yang mencegah gua yang terang benderang agar tidak terlalu terlihat di kegelapan malam. Setelah menyelesaikan semua tugas ini, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Pada saat itu, rasa lelah karena melarikan diri selama hampir 1 hari perlahan muncul dari lubuk hatinya, dan benar-benar menyebabkan kelopak matanya menjadi sedikit berat. Sekarang bukan waktunya untuk istirahat. Sama seperti Xiao Yan tidak bisa lagi menahan dan hendak menancapkan kepalanya ke tanah dan tertidur lelap, tangisan lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar, membuat Xiao Yan terkejut. Kelopak matanya yang hendak dilipat dibuka dengan tergesa-gesa. Dengan tawa pahit, dia dengan cepat mundur 2 langkah dan menemukan platform batu bersih tempat dia duduk bersila. Saat Xiao Yan duduk, cincin hitam gelap bergetar lembut. Tubuh ilusi Yao Lao perlahan melayang keluar. Guru. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung saat melihat Yao Lao muncul. Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan cincin penyimpanan di jari Xiao Yan meninggalkan tangan Xiao Yan. Akhirnya, itu tergantung di atas telapak tangan Yao Lao. Kamu harus terlebih dahulu memulihkan diri dari kekacauan di dalam tubuhmu. Saya akan memperbaiki beberapa pil obat yang dapat membantu mempercepat pemulihan cedera internal Anda. Anda harus pulih secepat mungkin. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Kekuatan spiritual Yao Lao menyapu bagian dalam cincin penyimpanan saat dia memesan. Xiao Yan mengangguk. Dia berhenti berbicara omong kosong dan tangannya membentuk segel pelatihan di depannya. Dia memejamkan mata dan napasnya yang semula tergesa-gesa berangsur-angsur menjadi tenang dan lambat. Yao Lao mengangguk puas ketika dia melihat Xiao Yan telah meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan memasuki kondisi latihannya begitu cepat. Dia menjentikkan jarinya sedikit dan ramuan obat menyala dan muncul dari dalam cincin penyimpanan satu demi satu. Setelah itu mereka melayang di sekitar Yao Lao.
Anak kecil ini benar-benar menyimpan cukup banyak bahan obat. Itu benar-benar menyelamatkan saya dari kesulitan mencari obat. Saat Yao Lao mempelajari ramuan obat yang tergantung di sisinya, dia mengangguk sedikit sebelum melambaikan tangannya. Segera, api berwarna putih tebal membubung dan terbakar. Dia melambaikan jarinya dan ramuan obatnya dengan teratur namun dengan cepat dilemparkan ke dalam api satu demi satu. Dibandingkan dengan metode yang digunakan Xiaoyan untuk memurnikan pil obat di pertemuan Agung Alkemis, metode pemurnian halus Yao Lao yang seperti awan yang hanyut dan air yang mengalir yang menyebabkan semua orang benar-benar memahami apa itu Grandmaster Alkemis. Cahaya redup dari Moonlight Stone kegelapan dari merayap ke dalam gua melewati pintu masuk. Hanya derak bahan obat di dalam nyala api yang bisa terdengar di bagian dalam gua yang tenang. Dua orang di dalam gua membagi pekerjaan mereka dengan jelas dan sibuk melakukan apa yang mereka butuhkan. Pelatihan diam berlanjut selama hampir 2-3 jam. Baru saat itulah kelopak mata Xiaoyan, yang matanya tertutup rapat, sedikit gemetar. Ia lalu membuka matanya perlahan. Setelah 3 jam penyembuhan, wajahnya yang semula pucat dan putih memiliki beberapa kemerah-merahan tambahan yang mewakili vitalitas. Xiaoyan menghela napas panjang dari udara terpendam yang telah berlama-lama di dadanya. Ekspresinya menjadi sedikit lebih cerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao, yang berdiri di pintu masuk gua, mengamati pergerakan di luar setelah menyelesaikan pemurnian beberapa waktu lalu. Dia tersenyum lembut dan berkata, meskipun luka saya cukup serius, kondisi tidak teratur di tubuh saya ditekan. Apa yang dikatakan guru itu benar. Kekuatan dan darah di tubuhku meningkat secara tidak stabil. Itu memang awal dari kekuatan saya yang meningkat. Petik 2. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia membalikkan tubuhnya dan dengan lembut menjentikkan jarinya. Sebuah pil obat yang berwarna zamrud ditembakkan ke arah Xiaoyan. Yang terakhir dengan gesit meraihnya. Mengkonsumsinya. Dengan ini, luka-luka di dalam tubuh Anda seharusnya bisa sembuh total. Efek obat dari Three Line Green Spirit Pill yang Anda konsumsi sangat kuat dan Anda tidak dapat sepenuhnya menyerap semuanya. Sebagian besar efek obat disimpan di dalam tubuh Anda sebagai gantinya. Tidak baik bagi tubuh Anda untuk meninggalkannya di tubuh Anda seperti itu. Saya telah mencampur Bone Chilling Flame dalam pil obat ini. Anda mungkin merasa sedikit sakit setelah mengkonsumsinya. Namun, ia mampu menguap dan melepaskan semua efek obat yang menumpuk di dalam tubuh Anda. Kali ini, Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyerapnya. Itu benar-benar tergantung pada keberuntunganmu seberapa banyak kekuatanmu dapat ditingkatkan. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, cukup banyak cacat yang muncul di tubuhmu selama aku tidak ada. Racun pembakaran, itu juga merupakan hal yang kejam. Setelah Anda pulih dari cedera Anda, saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda menyelesaikannya. Petik 2. Hati Xiaoyan terasa hangat saat dia mendengar banyak sekali kata-kata yang didengungkan oleh Yao Lao. Dia mengangguk sedikit. Dia akhirnya jauh lebih nyaman dengan gurunya di sampingnya. Perasaan itu seperti seorang anak kecil yang menemukan dukungan yang dapat diandalkan, membuatnya merasa tenang. Xiaoyan memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan sekali lagi menutup matanya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan memulai kemajuan besar ini. Yao Lao tersenyum dan mengangguk saat melihat Xiaoyan menutup matanya dan sekali lagi memulai latihannya. Dia duduk di dekat pintu masuk gua dan dengan sembarangan memainkan dan memutar cincin penyimpanan yang dia ambil dari tangan Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, jarinya sedikit bergetar dan suara, "Iya, yang" lembut keluar dari mulutnya. Hah! Yao Lao menjentikkan jarinya dan pecahan batu giok berwarna hitam tiba-tiba muncul di tangan Yao Lao. Telapak tangannya dengan lembut menggosok potongan batu giok yang rusak ini dan tatapannya menjadi agak terpaku. Potongan batu giok berwarna hitam ini secara mengejutkan merupakan barang murah yang diperoleh Xiaoyan kembali di Asosiasi Alkemis saat mencari harta karun, bab 369, Kemajuan. Tubuhnya berada di dalam tungku, ini adalah satu-satunya hal yang dirasakan Xiaoyan saat ini. Setelah menelan pil obat, perasaan berapi-api tiba-tiba meletus dari perut bagian bawahnya. Segera, itu berubah menjadi banyak aliran panas yang memaksa masuk ke setiap pembuluh darah di tubuhnya dengan cara yang bergejolak. Suhu tinggi akhirnya menyebabkan samar, gas berat muncul di dalam jalur qi-nya. Aliran suhu tinggi secara bertahap menjadi lebih panas dengan peningkatan kecepatan sirkulasi, mengakibatkan sudut mulut Xiaoyan berkedut lembut tanpa sadar setelah setiap siklus lengkap.
Apa yang dikatakan Yao Lao itu benar, sebagian kecil dari nyala apinya yang telah ditambahkan ke pil benar-benar membuatnya menderita. Sementara aliran panas mungkin menyebabkan Xiao Yan merasakan sakit, efeknya juga sangat menonjol. Saat benang gas samar, panas, berat merembes keluar dari jalur Qi-nya dan akhirnya berputar di sekitar bagian dalam tubuhnya. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa gelombang besar energi tersembunyi di beberapa bagian tubuhnya seperti lapisan es yang telah dilebur oleh panas, akhirnya menampakkan dirinya. Dari kelihatannya, sepertinya ini adalah kekuatan obat yang telah disimpan di tubuhnya yang disebutkan Yao Lao. Kekuatan obat yang telah disimpan ini diuapkan oleh gas panas dan berat, mengubahnya menjadi kabut energi samar yang naik perlahan. Kabut akan menempel pada jalur Qi, bergabung dengan mereka sebelum melanjutkan melalui jalur Qi lainnya. Pada akhirnya, itu membentuk siklus lengkap, mengubah kabut menjadi energi murni. Energi itu kemudian dituangkan ke dalam kristal energi berbentuk belah ketupat di dalam pusaran. Setelah menerima gelombang energi murni ini, tubuh kristal, yang tampak sedikit redup karena kelelahan, sekali lagi memancarkan cahaya redup, menerangi bagian dalam pusaran hingga tampak transparan. Beberapa energi berkabut juga menempel pada tulang dan selnya. Ketika dihadapkan dengan energi murni seperti itu, tulang dan sel di tubuhnya juga menjadi jauh lebih rakus. Dengan kecepatan goyang yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, mereka dengan cepat menelan kabut energi yang mendekat. Begitu mereka benar-benar menelan energi, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa tulang, otot, sel, del, yang telah terluka setelah pertarungan besar, dengan cepat dipulihkan ke kondisi puncaknya. Hati Xiao Yan menghela nafas lega saat dia merasakan kristal Do secara bertahap dipenuhi dengan energi. Pikirannya sekali lagi tenang saat dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan awan energi yang meluap di dalam tubuhnya, mengumpulkannya bersama-sama dan akhirnya menggabungkannya menjadi aliran energi yang bergejolak. Setelah aliran menyelesaikan satu sirkulasi di dalam tubuhnya, itu dituangkan tanpa henti ke arah kristal Do di dalam pusaran. Kristal seukuran ibu jari itu seperti lubang tanpa dasar ketika dihadapkan dengan energi yang dituangkan ke dalamnya tanpa henti, tidak menolaknya, terlepas dari seberapa besar energi yang terkumpul. Pil obat Yao Lao mungkin bukan sesuatu yang tingkat tinggi. Namun, itu mampu melakukan semacam peran menghasut, benar-benar menyeret semua kekuatan obat yang telah disimpan Xiao Yan ke dalam tubuhnya dalam waktu singkat. Setelah itu, ia menggunakan sejumlah besar energi untuk memulihkan tubuh Xiao Yan yang terluka dengan cepat. Metode memanfaatkan energi orang lain untuk menyembuhkan ini sepertinya sesuatu yang bahkan Fa Ma akan kesulitan melakukannya. Sebagai pot obat ortodoks, jumlah berbagai pil obat yang dikonsumsi Xiao Yan pada dasarnya tidak mungkin dihitung. Selain itu, Xiao Yan tidak sepenuhnya menyerap sebagian besar pil obat ini. Setelah mengumpulkan semua ini dari waktu ke waktu, energi yang disimpan secara alami sangat besar. Setelah diseret oleh pil obat Yao Lao itu, kekuatan obat yang disimpan akhirnya sepenuhnya dilepaskan dan digunakan. Tingkat energinya jauh melebihi apa yang diharapkan Xiao Yan, atau bahkan Yao Lao. TL, medicinal pot sama dengan seseorang yang makan bertonton pil, biasanya digunakan untuk menggambarkan orang sakit tuan muda. Gelombang demi gelombang kabut energi naik tanpa henti dari seluruh tubuh Xiao Yan. Jika ada yang saat ini bisa melihat melalui kulitnya dan melihat ke dalam tubuh Xiao Yan, orang itu kemungkinan akan melebarkan matanya sambil benar-benar terkejut saat melihat semua kabut yang telah berkumpul di seluruh tubuh Xiao Yan. Bahkan organ dalamnya benar-benar tertutup oleh kabut energi yang padat. Xiao Yan secara alami tidak dapat mengendalikan setiap detail dengan sejumlah besar kabut energi yang ditarik keluar. Oleh karena itu, ada beberapa yang berhasil melarikan diri dan mulai berkeliaran secara acak di seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, tulang, otot, del, di dalam tubuh Xiao Yan muncul tiba-tiba memiliki kecerdasan mereka sendiri dan mulai menggunakan berbagai jenis metode untuk menelan kabut energi yang telah berkeliaran. Meskipun menelan energi dengan cara ini memungkinkan Xiao Yan untuk dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya menjadi semakin kuat, bagian-bagian dalam tubuh Xiao Yan, tulang, otot, dan organ dalam memiliki kapasitas akomodasi yang hanya dapat ditingkatkan jika seseorang menjalaninya, pelatihan intensif. Jadi, masing-masing memiliki batasannya sendiri. Begitu mereka menyerap lebih dari batas itu, kemungkinan mereka akan berakhir dengan nasib mengerikan untuk pecah. Setelah memikirkan hasil akhir bagaimana tulang atau organ dalam,
Del tiba-tiba bisa membentuk beberapa garis retakan dengan suara retak. Xiao Yan bergidik ketakutan. Karena itu, dia secara alami tidak berani membiarkan tulang dan otot menelan energi sebanyak yang mereka inginkan. Dia segera dan buru-buru meningkatkan kendalinya atas kabut energi di dalam tubuhnya. Bahkan setelah dia melakukan ini, bagaimanapun, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa kulitnya memancarkan rasa sakit yang berapi-api. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh kabut energi yang telah merusak permukaan kulitnya. Di dalam gua gunung, Yao Lao sedikit mengernyit saat dia melihat kulit Xiao Yan, yang sebenarnya telah memerah. Dia bergumam pelan, mengapa tubuh anak kecil ini mengumpulkan begitu banyak kekuatan obat. Dia merenung sejenak sebelum menyimpan sementara pecahan batu giok di tangannya. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan lampu hijau terbuka dan segera bangkit. Itu mengikuti angin dan meluas, akhirnya berubah menjadi teratai hijau yang perlahan jatuh. Yao Lao melirik teratai hijau yang tampak megah sebelum melambaikan lengan bajunya ke arah Xiao Yan. Sebuah kekuatan lembut meluncur dan mengangkat yang terakhir sebelum dengan mulus menempatkannya di atas teratai hijau. Setelah Xiao Yan mendarat di teratai hijau, cahaya melingkar berwarna hijau yang hangat perlahan naik dari dalamnya. Saat lingkaran cahaya naik, kulit merah menyala Xiao Yan segera menjadi kusam. Wajahnya, yang mengandung rasa sakit juga akhirnya menjadi rileks. Perasaan hangat yang ditransmisikan dari luar tubuh Xiao Yan juga dirasakan olehnya. Dia segera menghela nafas lega saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum pahit, sialan. Luka-luka di tubuh saya sudah benar-benar pulih. Mengapa masih ada begitu banyak energi berlebih? Xiao Yan secara bertahap memulihkan ketenangannya setelah mengeluarkan kutukan. Dia diam-diam berpikir sejenak dan sudah punya rencana. Karena ada kekuatan eksternal seperti itu, aku akan menggunakannya untuk menerobos. Kesempatan ini adalah yang terbaik. Begitu Xiao Yan mengambil keputusan, dia tidak menunda-nunda lagi. Dia memusatkan pikirannya dan kabut energi yang meluap dari tubuhnya tiba-tiba melonjak. Gelombang kabut tampaknya ditarik oleh sesuatu saat mereka dengan cepat diseret ke perut bagian bawahnya. Saat kabut energi yang sangat besar menjadi semakin dekat dengan pusaran, ukurannya juga menurun secara drastis. Ukurannya mungkin menjadi kecil, tetapi beberapa uap air mulai muncul di ruang di antara kabut. Ketika gumpalan besar kabut masuk ke jalur Qi-nya, kabut itu benar-benar menghilang. Menggantinya adalah sekelompok energi cair murni seperti zamrud. Bahkan ada beberapa kristal padat dan kecil yang terperangkap di dalam energi cair itu. Cairan zamrud mengikuti rute yang sama yang ditentukan oleh metode Qi, mantra api, dan menyelesaikan satu sirkulasi penuh. Setelah itu, diam-diam berhenti di pintu masuk pusaran. Kekuatan yang perlahan mengalir seperti banjir besar yang akan segera habis. Ini akan menentukan apakah aku bisa menerobos atau tidak. Xiao Yan berbisik pelan di dalam hatinya saat dia melihat sekelompok besar energi zamrud. Dengan pemikiran dari benaknya, kekuatan yang menghalangi pintu masuk pusaran langsung menghilang. Energi yang melonjak segera mengeluarkan suara keras seperti air terjun yang jatuh saat masuk ke pusaran. Sejumlah besar energi mengerumuni pusaran dan dengan keras menabrak kristal Do berbentuk belah ketupat di tengah pusaran. Bang! Saat energi mengerumuni Do kristal, suara menderu bergema dalam pikiran Xiao Yan. Dalam sekejap, dia hampir gagal mempertahankan status latihannya. Energi yang bergejolak mengalir ke Do kristal tanpa henti. Pada akhir proses, ukuran kristal sebenarnya telah tumbuh jauh lebih besar setelah menyerap energi dalam jumlah besar ini. Setelah perluasan ukuran kristal Do, persepsi spiritual kuat Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sendiri dengan cepat melonjak menuju penghalang yang menunjukkan perbedaan antara dua tingkat. Di dalam gua, Yao Lao menatap Xiao Yan, yang wajahnya mengkilat seperti batu giok. Dia membelai janggutnya dan mengangguk kecil. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan nafas Xiao Yan terus meningkat. Ding! Pada contoh tertentu di dalam gua yang tenang, erangan lembut, yang nyaris tak terlihat, diam-diam dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Setelah munculnya erangan yang tenang ini, kekuatan yang keluar dari tubuh Xiao Yan tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Dia sudah menerobos ke bintang 2 Dadoshi. Ini sebenarnya bahkan lebih cepat dari yang saya harapkan. Kekuatan obat yang disimpan di dalam tubuh si kecil ini sebenarnya mampu mencapai tingkat sebesar ini. Dengan kekuatan Yao Lao, erangan lembut itu secara alami tidak akan bisa lepas dari akal sehatnya. Ekspresi kaget segera melintas di matanya saat dia berbicara dengan terkejut.
Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, di awalnya akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 bulan waktu untuk meningkatkan kekuatannya satu tingkat jika dia berlatih secara normal. Apalagi ini sudah dianggap cukup cepat. Setelah dia pergi ke Mystic Cloud Sekte, pertempuran berulang kali dengan orang-orang di atas levelnya menyebabkan dia berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan berkali-kali. Namun, manfaat yang diperoleh Xiao Yan dari situasi itu adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak dapat memperkirakan sepenuhnya. Bertarung, bagaimanapun juga, adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat. Pertempuran ekstrim yang dialami Xiao Yan selama periode waktu ini seperti membangun kanal. Sejumlah besar kekuatan obat yang ada saat ini seperti air yang dituangkan ke dalam kanal itu. Sekarang semuanya telah jatuh pada tempatnya, ini adalah kesempatan sempurna bagi Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya. Proses ini berjalan sangat sempurna bahkan melebihi harapan Yao Lao. Tidak lama setelah suara terkejut Yao Lao jatuh, erangan lembut lainnya tiba-tiba dipancarkan dari dalam tubuh Xiao Yan, bergema secara eter di dalam gua. Tangan Yao Lao yang sedang membelai janggutnya perlahan berhenti. Kali ini, bahkan Yao Lao tidak bisa tetap tenang. Mulutnya menganga saat dia melihat Xiao Yan, yang napasnya sebenarnya masih naik dengan cepat. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela nafas panjang dan tersenyum sambil berkata, dia memang orang yang penuh kejutan. Hari ini, saya benar-benar ingin melihat level apa yang akan Anda capai, makhluk kecil ini. Bab 370, Skyfire 3 Perubahan Misterius. Setelah 2 erangan lembut dilepaskan secara berurutan di dalam gua gunung, Xiao Yan, yang bisa terus meningkatkan kekuatannya dengan bintang tambahan tidak menggunakan kekuatan ini untuk terus menyerang ke atas. Sebaliknya, Xiao Yan perlahan menstabilkan ki-nya dan mulai sepenuhnya mencerna energi yang tiba-tiba melonjak. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Yao Lao. Tangan Yao Lao membelai janggutnya dan mengamati pemuda bermata tertutup itu, yang wajahnya seperti batu giok yang hangat. Dia merenung sejenak dan segera tiba-tiba menyadari sebelum mengangguk dengan sikap puas. Dia tersenyum lagi dan berkata, mampu mempertahankan keadaan pikirannya yang semula dalam menghadapi kekuatan dan mengetahui kapan harus menarik diri dalam kepuasan tanpa menjadi serakah atau sombong bukanlah hal yang mudah. Tidak buruk. Tidak buruk. 2 pengulangan, tidak buruk, sudah cukup untuk melihat kekaguman Yao Lao dalam hal kinerja Xiao Yan saat ini. Meskipun Xiao Yan benar-benar bisa meminjam kekuatan obat dan langsung menjadi bintang 4 Dadoshi, bagaimanapun juga, pelatihan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Setelah berulang kali meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang hari ini, Xiao Yan pasti sudah mengalami kesulitan menstabilkan kondisi tubuhnya. Jika dia meningkatkan kekuatannya sekali lagi, kemungkinan kondisi permukaan tubuhnya akan menjadi penghalang terbesarnya saat dia mencoba untuk maju lagi. Seseorang yang memiliki interior yang dangkal dan distribusi energi yang buruk di dalam tubuhnya akan lebih rendah daripada orang yang tubuhnya penuh dan yang energinya dikendalikan dan didistribusikan dengan benar. Xiao Yan sangat jelas tentang hal ini. Saat itu, kegigihannya dalam pelatihan selama 3 tahun di mana dia dianggap sebagai orang yang tidak berguna telah menyebabkan Xiao Yan menstabilkan fondasi pelatihannya hingga menjadi sangat kuat. Hanya dengan titik awal ini, yang stabil seperti batu, Xiao Yan dapat memiliki kesempatan untuk terus maju, membangun kekuatan yang menjulang yang dapat menyebabkan orang lain terkejut. Karena itu, dia tidak akan membiarkan minat sementara ini menghancurkan fondasi kokohnya yang paling dia banggakan. Seseorang secara alami tidak perlu memperdebatkan mana yang lebih penting di antara keduanya. Oleh karena itu, Xiao Yan sangat tegas dalam melepaskan terobosan sekali lagi. Wajah Xiao Yan seperti sepotong batu giok hangat yang memancarkan cahaya redup saat dia duduk bersila di atas teratai hijau. Itu lama kemudian sebelum cahaya itu perlahan menghilang. Bulu matanya sedikit bergetar, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Cahaya berwarna hijau samar melintas di antara mereka dan dengan cepat menghilang. Menyusul hilangnya cahaya itu, kekuatan kuat yang telah menyelimuti permukaan tubuh Xiao Yan juga secara bertahap ditarik sampai benar-benar menghilang. Tidak buruk. Setelah memulihkan diri dan berlatih, kekuatanku benar-benar naik 2 bintang. Sayangnya, kesempatan semacam ini bukanlah sesuatu yang diberikan kepada Anda kapanpun Anda menginginkannya. Yao Lao tertawa pelan saat melihat Xiao Yan meninggalkan status latihannya. Udara keruh bergerak di sepanjang tenggorokan Xiao Yan sebelum dipancarkan. Dia mengernyitkan lehernya dan mendengar suara tulangnya yang retak dengan jelas.
Setelah itu, dia merasakan gelombang Douqi yang mengalir di dalam tubuhnya, yang seperti sungai yang mengalir. Kegembiraan tanpa sadar muncul di wajahnya. Tangannya dengan lembut menekan teratai hijau dan tubuhnya jatuh dengan cara yang lentur. Tinjunya kemudian tiba-tiba menyerang. Suara hembusan angin dari tinjunya sangat tajam. Cukup, dengan kemampuan saya saat ini, saya dapat dengan sempurna mengontrol kekuatan peningkatan 2 bintang saya. Jika itu meningkat lebih banyak, saya mungkin tampak telah meningkat dalam kekuatan untuk waktu yang singkat, tetapi jika seseorang melihat dari perspektif jangka panjang, itu tidak baik untuk saya. Xiao Yan menarik tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Yao Lao tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia memberi isyarat pada teratai hijau dengan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanan. Tangannya kemudian bergetar dan potongan batu giok yang pecah dari sebelumnya sekali lagi muncul di tangannya saat dia menggosoknya dengan lembut. Setelah meningkatkan kekuatannya, luka internal di dalam tubuh Xiao Yan juga telah sembuh total. Kemerahan telah kembali ke wajah Xiao Yan sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan tindakan Yao Lao sebelum melirik potongan batu giok yang pecah. Dia sedikit tercengang. Hatinya segera bergerak sedikit ketika dia mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya dengan nada menyelidik, apakah guru mengenali apa ini? Ah, aku pernah melihat perangkat penyimpanan aneh seperti ini sebelumnya. Yao Lao mengangguk dan berkata, menyimpan perangkat. Seseorang benar-benar dapat menyimpan barang-barang di dalam benda ini. Jangan bilang itu menyimpan sesuatu seperti teknik Do atau metode Qi. Xiao Yan terkejut sesaat sebelum berbicara saat dia tiba-tiba menyadari. Jika ini yang saya pikirkan, perangkat penyimpanan batu giok semacam ini seharusnya menjadi mahakarya dari Burning Flame Valley di benua Douqi. Ini karena hanya mereka yang memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka menggunakan batu giok sebagai perangkat penyimpanan. Terlebih lagi, jika seseorang menyentuh potongan batu giok ini untuk waktu yang lama, sebenarnya ada perasaan hangat yang samar padanya. Ini adalah tanda dari hal-hal yang dibuat oleh Burning Flame Valley. Yao Lao tersenyum saat dia berbicara. Lembah api yang membakar. Apa itu? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa agak bingung setelah mendengar nama asing ini. Sebagai seorang pemula yang belum pernah meninggalkan kekaisaran Jiama dalam hidupnya, wajar jika dia belum pernah mendengar nama ini. Burning Flame Valley adalah faksi di benua Douqi. Jika kita membahas tentang kekuatannya, sepertinya tidak lebih lemah dari Sekte Mystic Cloud. Mereka telah menjadi terkenal di benua Douqi karena berlatih metode Qi dari afinitas api. Mereka hanya berspesialisasi dalam metode serangan kekerasan. Oleh karena itu, mereka dapat dianggap unik di benua Douqi. Yao Lao berkata dengan lemah. Tidak lebih lemah dari Sekte Mystic Cloud. Sudut mulut Xiao Yan berkedut sedikit. Beberapa saat kemudian, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Benar-benar tidak terduga bahwa Sekte Awan Berkabut ini, yang mendominasi kekaisaran Jiama hanya biasa-biasa saja di benua Douqi. Jangan melebih-lebihkan Sekte Mystic Cloud. Apa yang dikatakan orang bernama Ling Ying itu benar. Sekte Mystic Cloud hanyalah faksi tingkat kedua di benua Douqi. Meskipun mereka sekarang mungkin memiliki Douzong, mereka hanya dapat dianggap sebagai bagian bawah dari faksi tingkat pertama. Yao Lao memukul bibirnya, memutarnya dengan jijik. Tentu saja, bahkan jika itu masalahnya, mereka secara alami masih dapat dianggap sebagai makhluk besar di depanmu, Dado si kecil. Yao Lao tertawa saat dia melihat senyum pahit muncul di wajah Xiao Yan, anak kecil. Benua Douqi sangat besar. Ada banyak orang kuat sebanyak awan. Dunia yang telah Anda lihat di masa lalu hanyalah sudut kecil dari benua ini. Ketika Anda melangkah ke benua itu, saya percaya bahwa Anda akan menyukai dunia yang luar biasa dan menarik itu. Namun, Anda juga harus jelas tentang ini. Terlepas dari di mana Anda berada, kekuatan Anda sendiri adalah hal terpenting jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat. Petik 2. Yang kuat memakan yang lemah. Ini adalah aturan yang digunakan oleh semua orang di dunia ini. Xiao Yan sedikit mengangguk sambil tertawa pelan. Secara alami baik kamu bisa memahami ini. Yao Lao tersenyum. Dia memegang pecahan batu giok di tangannya dan berkata, kembali ke topik awal kita. Apakah Anda ingin tahu apa yang ada di dalam ini? Petik 2. Tentu saja. Xiao Yan buru-buru menganggukkan kepalanya. Karena benda ini berasal dari Burning Flame Valley, yang dapat dibandingkan dengan Sekte Mystic Cloud, item di dalamnya juga kemungkinan besar adalah sesuatu yang luar biasa. Gunakan api untuk membakarnya.
Yao Lao melemparkan potongan batu giok dan cincin penyimpanan ke arah Xiao Yan sambil melanjutkan sambil tersenyum. Hal-hal dari Burning Flame Valley ini aneh. Seseorang harus menggunakan api untuk membakarnya untuk mendapatkan hal-hal di dalamnya. Menurut logika, semakin tahan api giok yang berasal dari Burning Flame Valley, semakin berharga item di dalamnya. Xiao Yan dengan hati-hati menerima potongan batu giok itu. Dia membaliknya ke atas dan ke bawah saat dia melihatnya. Sangat sulit untuk percaya bahwa potongan batu giok yang tampak lemah ini sebenarnya mampu bertahan terbakar oleh api. Namun, dia tidak pernah meragukan kata-kata yang diucapkan Yao Lao. Dia segera mengeluarkan danwan berwarna ungu dan melemparkannya ke mulutnya. Dia mengunyah sedikit, melebarkan mulutnya dan memuntahkan api berwarna ungu yang segera tergantung di depannya. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya. Potongan batu giok itu segera berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke bola api berwarna ungu. Ketika dia melihat potongan batu giok memasuki api, Xiao Yan buru-buru memfokuskan pandangannya ke bola api, mengamati semua perubahan dari potongan batu giok. Potongan batu giok pecah yang tampak lemah langsung masuk ke dalam nyala api. Bibit api samar dari api berwarna ungu meletus di permukaan potongan batu giok. Apa yang menyebabkan Xiao Yan dan Yao Lao merasa sedikit aneh adalah potongan batu giok itu tidak bergerak sedikit pun karena dibakar oleh api ungu. Ini, Xiao Yan mengedipkan matanya. Dia sedikit tercengang saat melihat Yao Lao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, api ungu adalah api dengan suhu yang cukup tinggi. Itu berkali-kali lebih kuat dari api Douqi biasa. Namun sebenarnya tidak ada perubahan sedikit pun pada potongan batu giok ini. Jika seperti yang disebutkan Yao Lao sebelumnya, di mana semakin besar ketahanan api, semakin berharga barang di dalamnya, maka... awalnya kupikir itu hanya benda biasa. Benar-benar tidak terduga bahwa ini tampaknya menjadi ikan besar. Ekspresi aneh melintas di wajah Yao Lao saat dia melihat potongan batu giok yang masih aman dan sehat di dalam nyala api. Dia tidak bisa menahan senyum saat dia mengangkat dagunya sedikit ke arah Xiao Yan dan berkata, "Anak kecil, sepertinya keberuntunganmu benar-benar bagus. Sekarang, gunakan Green Lotus Core Flame, dan cobalah." Petik 2. Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao, hanya untuk menemukan kegembiraan dari dalam mata orang lain. Segera, hatinya mengerti. Jika potongan batu giok kecil ini mampu membawa pujian dari Yao Lao, kemungkinan dia benar-benar menemukan sesuatu yang bagus kali ini. Jantung Xiao Yan diam-diam berdetak lebih cepat. Dia menelan ludahnya dan menggunakan kekuatannya untuk menggosok kedua tangannya. Api berwarna hijau segera muncul dari antara jari-jarinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan bola api berwarna ungu di depannya menghilang menjadi ketiadaan. Dia kemudian memberi isyarat dengan tangannya dan potongan batu giok itu jatuh sekali lagi. Itu langsung dibungkus oleh api berwarna hijau yang menyembur keluar dari jari Xiao Yan. Potongan batu giok pecah berwarna hitam turun ke keheningan setelah jatuh ke dalam api berwarna hijau. Xiao Yan, bagaimanapun, tidak cemas saat dia perlahan menaikkan suhu nyala api. Ketika gua menjadi panas tanpa disadari, potongan batu giok yang tadinya diam, akhirnya mulai berubah. Permukaan yang semula halus tiba-tiba mulai berfluktuasi seperti gelombang air, penampilannya seolah-olah akan meleleh. Tidak apa-apa, terus naikkan suhunya. Yao Lao tidak panik saat dia melihat potongan batu giok yang akan meleleh. Sebaliknya, dia tersenyum dan berbicara dengan lemah. Xiao Yan juga menenangkan hatinya setelah melihat sikap tenang Yao Lao. Dia menganggukkan kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Douqi di tubuhnya mengalir dengan cepat dan suhu, Green Lotus Core Flame, sekali lagi tiba-tiba meningkat. Mengikuti peningkatan suhu nyala api, potongan batu giok yang gelap, hitam, dan pecah akhirnya meleleh sepenuhnya. Potongan batu giok tidak lagi memiliki warna hitam setelah meleleh. Sebaliknya, itu berubah menjadi cairan bening berwarna hijau, datar. Cairan perlahan mengalir di dalam nyala api hijau, seperti makhluk hidup, tampak sangat aneh. Pada satu titik, cairan yang mengalir tiba-tiba berhenti. Permukaan cairan itu gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang akan menembusnya dan muncul ke permukaan. Hal yang baik akan segera muncul. Yao Lao berkata sambil tersenyum saat dia melihat pergerakan cairan itu. Hati Xiao Yan menegang setelah mendengar ini. Matanya menatap api tanpa berkedip sekalipun. Cairan berwarna hijau terus mengamuk selama lebih dari 10 detik. Dalam sekejap, lampu hijau yang menusuk mata tiba-tiba keluar dari dalamnya,
dan langsung menyembunyikan semua lampu lain di dalam gua. Lampu hijau mungkin sangat mencolok, tapi itu tidak menyebabkan Xiao Yan, atau Yao Lao menutup mata mereka. Ini karena jumlah karakter dan informasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari dalam cairan sesaat setelah lampu hijau bersinar. Mereka segera dan secara otomatis mengatur diri mereka sendiri di udara di dalam gua gunung, membentuk kata-kata dengan font khusus. Tatapan Xiao Yan menyapu tirai tipis di udara dan akhirnya berhenti pada beberapa karakter besar yang terletak tepat di atas. Mulutnya bergerak sedikit dan suara lembut keluar dari sela-sela giginya. Skyfire 3 perubahan misterius. Di samping, seluruh tubuh Yao Lao bergetar setelah mendengar nama ini. Cahaya di matanya tiba-tiba menjadi cerah.